Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir bersama kita semua, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyiapkan kajian, semoga sehingga bisa terlaksana. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir berpartisipasi bersama kita pada malam hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan bisa menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib kajian. Ya, yang pertama menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah dikenali. Selanjutnya mematikan fitur video dan mute mikrofon atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian sisi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk kami bacakan, atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Yang akhwat kamera wajib di off dan ikhwan kameranya boleh di on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin barakallahu fikum. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat,
rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab yang diberikan judul oleh penulisnya, yaitu bab mubtilatul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pendahuluan tentang pembatal-pembatal keislaman. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pembatal keislaman yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam kitabnya ini, yaitu du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ka du'ail anbiya'i awil awliya'i al-amwat awil ahya al-ghaibin, li qaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kepada para nabi dan wali-wali yang sudah wafat atau kepada makhluk hidup yang gaib. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa berdoa dengan cara memanggil dan meminta kepada tiga jenis makhluk ini diharamkan dalam agama Islam dan termasuk dari perbuatan kesyirikan, yaitu meminta kepada para nabi karena mereka sudah meninggal, dan juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal, atau meminta kepada makhluk hidup yang gaib. Mungkin di sini bisa dibagi menjadi tiga karena pembagiannya kurang tepat sepertinya. Jadi yang termasuk kesyirikan adalah berdoa kepada orang yang sudah meninggal, baik itu statusnya nabi, rasul, wali. Kemudian yang kedua yaitu berdoa kepada orang yang gaib, yang tidak ada, seperti kaum Syiah Rafidhah yang berdoa kepada Imam Mahdi mereka, ataupun juga berdoa kepada yang masih hidup, berdoa kepada yang masih hidup tetapi meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta kepada yang dianggap sebagai wali Allah rezeki, dan wali Allah tersebut masih hidup, atau meminta kepada yang dianggap sebagai wali Allah ketenangan hati, atau meminta kepada yang dianggap wali Allah yang masih hidup anak, jodoh. Itu semua tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagiannya mungkin lebih kepada tiga: minta kepada orang yang sudah mati, yang gaib, dan yang masih hidup tetapi permintaannya tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu surat Yunus ayat 106 yang artinya, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Di sini ada faedah menarik dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa ketika kita mendapati wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu berdoa
min dunillah, kepada selain Allah. Min dunillah di sini ada dua macam makna. Yang pertama yaitu, dan janganlah kamu berdoa ghairallah. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Jadi min dunillah artinya di sini selain Allah. Jadi dia berdoa kepada selain Allah. Sama sekali tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti kedua daripada min dunillah adalah ma'allah. Artinya janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan kamu berdoa kepada Allah. Nah, ini termasuk daripada arti daripada min dunillah. Kalau kita lihat buku terjemahan di sini, dan janganlah kamu berdoa atau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Lihat kata-kata kepadamu selain Allah ini menunjukkan yang saya katakan tadi. Ya, selain Allah itu arti min dunillah bisa selain Allah, bisa dengan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut diperhatikan. Kemudian di sini disebutkan dalam ayat ini ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Ya. Mungkin terjemahannya lebih tepatnya begini, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Nah, itu terjemahannya lebih tepat. Ya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh penulis bahwa diharamkan berdoa kepada selain Allah, baik orang yang sudah mati, yang masih hidup, yang gaib, atau yang masih hidup tetapi doanya, permintaannya sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada kata-kata ma la yanfa'uka wa la yadurruka, yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu, menunjukkan bahwasanya siapa saja dan apa saja yang didoai selain Allah, maka dia tidak berhak untuk didoai. Diberikan ibadah doa tidak berhak. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mempunyai rububiyah. Ingat itu baik-baik. Mengapa kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah? Karena selain Allah tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Hanya Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Berkuasa, yang berhak untuk kita berdoa kepadanya semata, tiada sekutu bagi Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu ini, dialah yang paling berhak untuk diibadahi, yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Nah, ini patut diperhatikan baik-baik.
Kata-kata ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepadamu. Mengapa doa hanya diperuntukkan kepada Allah, tidak diperuntukkan kepada orang yang sudah mati atau yang gaib atau yang masih hidup dengan permintaan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah? Karena selain Allah tidak la yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa juga memberi mudarat. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada kata di sini, fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika kamu berbuat yang demikian, artinya berdoa kepada selain Allah atau berdoa kepada Allah bersamaan dengan berdoa kepada selain Allah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, dan berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan, dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, sesungguhnya janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di sini timbul pertanyaan, mengapa kezaliman yang dimaksud pada ayat ini adalah kesyirikan, dan mengapa kesyirikan disebut sebagai perbuatan kezaliman? Maka jawabannya adalah kesyirikan disebut sebagai sebuah perbuatan kezaliman karena memalingkan ibadah kepada yang tidak pantas dan tidak berhak untuk diibadahi. Dan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Al-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di dalam kitab beliau Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwa salah satu penyebab mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, li'annahu sarfu ma huwa ghayatu khasin lillah li ghairi, yang artinya karena memalingkan hak khusus milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, mohon maaf, agak terputus-putus videonya Ustaz. Videonya ya? Nah, suara jelas. Suara jelas ya. Nah, Mohon bersabar ya Ami, karena ini karena kita pakai kamera sekarang, jadi bukan kamera kamera biasanya kan saya pakai kamera VC gitu, langsung di PC. Ini kita pakai kamera dan beberapa kali ini percobaan ngelak terus, Allahu a'lam apa sebabnya. Tapi selama suaranya masih ini, mohon bersabar ya Ami ya. Ya, ini kawan-kawan di belakang layar lagi memperbaiki. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang pertama mengapa
kesyirikan disebut sebagai sebuah kezaliman. Karena sarfu akhassi haqqin lillahi azza wa jalla li ghairihi, yaitu memalingkan hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sebab yang kedua, mengapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Li'annahu tanaqqusun li rabbil alamin. Karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah yang Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Khaliq disamakan dengan makhluk yang fakir, yang dhaif, yang miskin, yang lemah, dan makhluk. Ini berarti menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dengan sesuatu yang tidak pantas untuk disamakan, dan tidak ada sesuatu yang pantas disamakan dengan selain Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, mengapa dosa kesyirikan disebut sebagai dosa kezaliman yang paling besar? Karena ketika seseorang berbuat kesyirikan, maka berarti dia sudah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu baginya. Menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu. Dan Allah tidak memerlukan sekutu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan sekutu. Lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil seseorang sebagai anak dan tidak menjadikan sesuatu sebagai sekutunya. Ya, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Saya kemarin baru menjelaskan tentang kitab Fathul Majid. Di dalam hal tersebut dijelaskan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan? Karena dia adalah kezaliman yang paling besar, karena dia sudah memalingkan ibadah yang merupakan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Kemudian dia sudah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia sudah menyamakan selain Allah yang makhluk, lemah, miskin dengan Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, dan seterusnya. Kemudian sebab yang ketiga tadi sudah saya katakan, bahwasanya mengapa kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, karena dia sudah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut. Kemudian penulis membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Yang artinya, barang siapa mati
dalam keadaan berdoa kepada selain Allah. Yad'u lillahi niddan, berdoa kepada sekutu, ya, yang dimiliki oleh Allah, niscaya ia masuk surga. Di sini terjemahannya kurang tepat juga. Ya, barang siapa dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, niscaya ia masuk surga. Ini saya lihat kurang tepat terjemahannya. Yang benar adalah barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sekutu yang dimiliki oleh Allah, niscaya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kata-kata man mata, barang siapa. Di sini umum, seluruh yang mukallaf, yang setiap makhluk yang diberikan beban untuk beribadah, baligh, berakal, ya, baligh dan berakal. Dan tidak masuk di dalamnya berarti anak kecil, orang yang belum baligh, ya, kemudian orang gila, tidak masuk di dalamnya. Adapun setiap yang mukallaf, yang muslim baligh berakal, maka masuk ke dalam hal ini. Siapapun dia, mau dia laki-laki, perempuan, mau dia orang tua, anak muda, mau dia kaya, miskin, maka siapapun yang mukallaf, yang diberikan beban untuk beribadah kepada selain untuk beribadah, maka siapa saja yang mati dalam keadaan berdoa kepada sekutu yang dimiliki oleh Allah, dia menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Dan sekutu, YouTube-nya dimatikan aja. Yang di situ G-nya matikan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi niddan, sekutu di sini apapun dia yang dimiliki oleh Allah, yang dianggap dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu manusia, jadikan sekutu bagi Allah. Mau itu malaikat, dijadikan sekutu bagi Allah. Mau itu jin, dijadikan sekutu bagi Allah. Mau itu pepohonan, bebatuan, atau apapun yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian, maka dia niscaya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata niscaya, kenapa? Karena di dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan dakhalan nar. Dakhala fi'il madhi, kata kerja past tense yang sudah lampau, dalam bentuk jawaban dari sebuah syarat. Siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sekutu yang dimiliki oleh Allah, niscaya apabila sekutunya tersebut, apabila jawaban syaratnya tersebut dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja past tense yang sudah lampau, maka itu menunjukkan kepada penekanan. Makanya di sini penulis menjadikan niscaya, pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian
setelah itu penulis membawakan penjelasan pembatal keislaman yang kedua. Penulis mengatakan yaitu ismi'zazul qalbi min tauhidillah wa nufurihi min du'aihi wa nufurihi min du'aihi wal istighatsati bihi wahdah wa inshirahul qalbi 'inda du'air rusuli awil awliya al amwat awil ahya al ghaibin wa talabul ma'unati minhum liqaulihi ta'ala 'anil musyrikin wa idza dzukirallah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Isma'azzat ay nafarat. Di sini penulis mengatakan, kita lihat buku terjemahannya halaman 37, merasa kesal hatinya dengan tauhid kepada Allah dan enggan berdoa serta meminta pertolongan kepada para rasul dan wali-wali yang sudah wafat atau kepada makhluk yang gaib. Firman Allah yang artinya dalam surah Az-Zumar ayat 45, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang gembira atau bergirang hati. Quran surat Az-Zumar ayat 45. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penulis di sini mengatakan ini termasuk pembatal keislaman. Pembatal keislaman yaitu orang yang kesal hatinya saat disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Orang yang kesal disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat ayat ini lebih condong kepada penggunaannya adalah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Itu ayat ini lebih condong kepada itu. Tidak berkaitan dengan, jadi pembatal keislamannya lebih condong kepada tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Bukan berarti dia enggan atau kesal dengan tauhid kepada Allah. Sepertinya kurang tepat penggunaan ayat ini untuk pembatal keislaman, karena yang dimaksud adalah pada ayat ini ya, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Makanya mereka ketika disebutkan nama Allah, mereka benci. Karena mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, kemudian penulis mengatakan setelah itu, yaitu wa tatbiqul ayati 'alal ladzina yuharibuna man yasta'inu billahi wahdah wa yaquluna anhu wahhabi idza 'alimu anna al-wahhabiyah tad'u lit-tauhid. Nah, di sini penulis mengatakan, perhatikan, ayat ini juga berlaku terhadap mereka yang memusuhi orang yang hanya meminta pertolongan kepada Allah saja, yang mereka sebut Wahabi, jika mereka tahu bahwa Wahabi itu mengajak kepada tauhid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kalau saya lihat adalah Syekh mungkin maksudnya adalah orang-orang yang memerangi tauhid, itu maksudnya.
ya, orang-orang yang memerangi tauhid. Itu maksudnya. Adapun kata-kata Wahabi semestinya tidak dipakai. Kenapa? Karena ya tidak perlu saja untuk memakai kata Wahabi. Karena ini buatan orang-orang yang yang tidak bertanggung jawab gitu. Tidak perlu dipakai gitu. Mereka menuduh orang-orang yang bertauhid mungkin dengan Wahabi, jadi tidak perlu dipakai. Nah, yang jelas nomor 2 ini agak ada sesuatu kalau dalam hati saya kurang tepat gitu, untuk disebut sebagai pembatal keislaman. Ya, mungkin lebih tepatnya adalah yang menjadikan sebagai pembatal keislaman di dalam, kalau berdasarkan Quran surat Az-Zumar ayat 45, adalah karena mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ya. Karena mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Apakah ada seorang muslim berani menandingkan Allah dengan Rasulullah atau wali-wali Allah? Saya kira tidak ada. Makanya mungkin pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh penulis bisa dikatakan dia hampir sama dengan yang pertama. Jadi lebih condong kepada sama saja dengan yang pertama gitu aja, ya. Bahwasanya pembatal keislaman yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini sama saja dengan yang pertama, yaitu lebih kepada berdoa kepada selain Allah. Itu dijadikan sebagai pembatal keislaman. Karena sulit untuk digambarkan ada seorang muslim yang dia menyebutkan la ilaha illallah, kemudian dia lebih senang disebutkan nama selain Allah dibandingkan nama Allah. Ya, kecuali orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Nah, ini baru. Jadi saya lihat, Allahu a'lam, pembatal keislaman kedua yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, ini lebih tepat dimasukkan ke dalam pembatal keislaman yang pertama. Nah, begitu ya. Lebih tepat dimasukkan kepada pembatal keislaman yang pertama, yaitu berdoa kepada selain Allah. Baik. Cukup kiranya itu tentang nomor 2 ya. Baik. Kemudian nomor 3. Penulis mengatakan adz-dzabhu li rasulin aw waliyin li qaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar, ay salli li rabbika wadhbah lahu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anallah man dzabaha li ghairillah, rawahu Muslim. Pembatal keislaman yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah menyembelih binatang untuk atau karena seorang rasul atau wali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian di dalam buku terjemahan tidak disebutkan hadis, padahal dalam buku bahasa Arabnya disebutkan hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya jelaskan yang nomor 3 ini, kalau kita perhatikan permasalahan kesyirikan
Maka syirik ada dua macam. Syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar terbagi menjadi tiga, yaitu syirik akbar di dalam perkara rububiyah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang mensyirikkan Allah di dalam perkara kekuasaan Allah adalah dengan cara meniadakan dan juga menjadikan sekutu bagi Allah. Ini dua cara mensyirikkan Allah dalam perkara rububiyah, yaitu ta'til, meniadakan, dan ja'lul andad, menjadikan sekutu bagi Allah. Baik. Kemudian yang kedua, syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cara mensyirikkan akbar, mensyirikkan Allah secara akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah dengan tasbih, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Allah turun ke langit dunia sebagaimana manusia turun dari tangga. Istiwanya Allah di atas arsy sebagaimana duduknya raja di atas singgasananya. Kemudian wajah Allah seperti wajah makhluk. Kemudian pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini adalah kekufuran dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mensyirikkan Allah dalam perkara ibadah. Nah, ini yang ingin saya tuju. Dalam perkara uluhiyah. Mensyirikkan Allah dalam perkara uluhiyah ada tiga macam. Yang pertama, meyakini sekutu bagi Allah yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah. Ini syirik akbar dalam perkara ibadah yang kita bicarakan sekarang. Meyakini sekutu bagi Allah. Yang kedua, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, menggunakan hukum dan ketaatan selain hukum Allah. Ini mensyirikkan Allah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Nah, yang berkaitan dengan nomor 3 adalah mensyirikkan Allah secara akbar dalam perkara ibadah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa saja contohnya memalingkan ibadah kepada selain Allah? Yang pertama, berdoa kepada selain Allah seperti nomor 1 dan nomor 2 yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, menyembelih untuk selain Allah. Nah, jadi setelah pembagian yang saya bahas tadi, ya, maka memalingkan ibadah kepada selain Allah ini syirik akbar di dalam uluhiyah, dalam ibadah. Termasuk di dalamnya nomor 3 ini. Menyembelih binatang untuk atau karena seorang rasul atau wali, yaitu selain Allah. Mau dia manusia, mau dia jin, mau dia malaikat, pokoknya dia menyembelih untuk selain Allah. Ini termasuk syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ibadah. Ibadah itu apa? Perbuatan hamba dan hak Allah. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Baik.
Fasalli li rabbika wanhar. Dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih hak Allah dan menyembelih adalah ibadah yang tidak dapat diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Wanhar itu adalah menyembelih yang pada jadi ada onta, ada kambing. Ya. Ini gambarnya. Perhatikan di sini. Salah. Saya akan perlihatkan ini penyembelihan terhadap kambing. Oke. Penyembelihan terhadap kambing. Kambing disembelih di sini. Ini disebut dengan zabah. Di tenggorokan. Kambing, sapi, kemudian ayam, zabah. Nah, adapun onta itu disembelih pada nahr. Penyembelihan onta, perhatikan di sini saya akan tunjukkan, yaitu disembelih pada lehernya atau pada lehernya. Sebentar ya, mohon maaf. Agar kita bisa menyebutkan dan mengetahui di mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini onta. Onta itu disembelih di sini. Nah, bukan di sini, bukan di lehernya, tetapi di tenggorokannya bukan, tetapi di lehernya. Itulah yang disebut dengan nahr. Ini nahr. Sedangkan ini halq. Dan ini menyembelih di sini namanya zabah. Menyembelih di sini namanya nahr. Makanya disebut kata-kata wanhar, ya, wanhar. Dan sembelihlah, wanhar. Mana ya? Tadi ada gambar saya yang biasa saya tunjukkan kalau urusan wanhar ini. Baik, mungkin sudah terhapus. Ya, kita lanjut. Karena kenapa saya bersikeras untuk memperlihatkan ya? Karena sekarang ini kita zaman yang canggih. Dulu mungkin orang-orang terutama yang jauh dari Arab, misalkan tidak pernah terlihat onta, maka susah untuk kita memperlihatkan dan hanya ngomong saja, ya. Sedangkan kita di zaman sekarang ini harus benar-benar menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa memperlihatkan bagaimana penyembelihannya. Nah, ini ada, nah ini. Perhatikan, ini adalah penyembelihan onta. Nah, ya, ini dia disembelih pada naharnya. Disembelih pada naharnya. Ya, ini kakinya, ini lehernya tadi. Ya, nahr, wanhar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Allah menggandengkan sholat dengan ibadah nahr, yaitu menyembelih hewan, menunjukkan bahwasanya menyembelih hewan adalah ibadah, dan jika dia ibadah tidak dapat diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, diniatkan
sembelihan tersebut untuk selain Allah, itu syirik akbar di dalam apa? Ibadah, dalam uluhiyah. Dan ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surat Al-An'am ayat 162. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, Tuhan yang mengurus alam semesta. Surat Al-An'am ayat 162. Ini dalil bahwasanya sembelihan adalah ibadah karena digandengkan dengan sholat. Dan jika sembelihan ibadah, maka tidak diperbolehkan, dipalingkan niatannya untuk selain Allah. Makanya ketika kita meskipun saat menyembelih mengucapkan bismillah, tapi niatannya sembelihan itu untuk selain Allah, tetap haram. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi niatannya untuk selain Allah. Seperti dukun, tukang sihir. Ya, mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah mungkin. Bismillah. Tapi dia niatkan darahnya tersebut untuk dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam bahasa kitab Arabnya, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat sebenarnya. Allah melaknat, laknat artinya kata seorang tabi'i Abu al-Aliyah rahimahullah, al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berat. Setiap kata laknat maksudnya adalah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Dan setiap dosa yang di dalamnya ada ancaman laknat Allah, maka itu berarti menunjukkan dosa besar. La'anallah man dzabaha. Man sama. Di sini siapapun yang mukallaf. Siapapun yang diberikan beban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzabaha li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Lihat di sini pakai kata-kata apa? Dzabaha. Makanya saya katakan dzabaha itu untuk yang disembelih di tenggorokan. Sedangkan nahara yang untuk disembelih di leher. Ya. Dalam hadis misalkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada sesuatu, terhadap setiap sesuatu. Jika kalian dzabhtum, dzabaha, menyembelih di tenggorokan, kambing, sapi, ayam, bebek, kuda, kerbau, ya, nyembelih. Ya, ini di tenggorokan. Dzabaha li ghairillah. Li ghairillah untuk selain Allah, siapapun, apapun. Siapapun, baik itu manusia, makhluk yang tercipta dari tanah, atau malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya, atau jin, makhluk yang tercipta dari api, atau pepohonan, bebatuan, besi, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Taib, itu yang ketiga. Yang keempat, coba lihat G-nya. Udah berapa lama? Ya. Sekarang yang keempat, an-nadhru li makhluqin ala sabilit taqarrubi wal ibadati wa hiya lillahi wahdahu. Qala Allah Ta'ala, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Yang keempat, yaitu penulis mengatakan bernazar untuk makhluk sebagai pendekatan dan penghambaan kepadanya. Padahal semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika istri Imran berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat 35. Taib. Kita ingin tahu dulu apa itu nazar. Ya, perhatikan baik-baik pengertian nazar di dalam agama Islam. Apa itu nazar? Saya akan sebutkan sedikit ke hukum fikih dulu ya, sedikit ya. Taib. Pengertian nazar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah disebutkan oleh para ulama, antujiba ala nafsika ma laysa biwajib li huduthi amrin. Engkau mewajibkan atas dirimu sesuatu yang tidak wajib dikarenakan terjadinya sebuah perkara. Itu namanya nazar. Mewajibkan atas dirimu sesuatu yang tidak wajib. Allah tidak mewajibkannya, syariat Islam tidak mewajibkannya, tapi kita mewajibkannya pada diri kita sendiri dikarenakan terjadinya sebuah perkara. Seperti tadi ya, surat Ali Imran ayat 35. Istrinya Imran, ibunya Maryam, yaitu Fakhitah. Ibunya Maryam itu namanya Fakhitah. Kemudian Maryam alaihissalam pun juga pernah bernazar dalam surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Nah, ini juga nazar disebutkan oleh Allah dalam surat Ad-Dahr ayat 5 sampai 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang hamba-hamba Allah, mereka menunaikan nazar. Menunaikan nazar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam bentuk pujian. Dan kaidah para ulama, setiap amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW dalam bentuk pujian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah ibadah. Ya, amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ini perintah untuk menunaikan nazar. Dan apabila ada perintah dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit menyinggung tentang nazar lagi, telah terdapat banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang larangan bernazar dan
dimakruhkannya bernazar. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Artinya, janganlah kalian bernazar. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nazar tidak bermanfaat sedikit pun dari takdir. Ya, meskipun kita bernazar, tetapi kalau belum takdirnya tetap tidak bisa. Tidak terjadi. Dan sesungguhnya nazar hanya untuk orang-orang yang bakhil. Sesungguhnya nazar hanya untuk orang-orang yang bakhil. Nah, ini menunjukkan bahwa nazar diperbolehkan, cuma dibenci, makruh hukumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil nazar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bernazar. Beliau bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Nazar tidak menolak sesuatu. Saya bernazar kalau sembuh saya akan bersedekah. Maka nazar tidak menolak sesuatu. Kalau memang belum takdirnya sembuh, tidak akan sembuh. Kalau memang takdirnya sudah sembuh, meskipun tidak bernazar akan sembuh. Innama yustakhraju bihi minasyahih. Sesungguhnya orang yang bernazar nazar hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, sangat bakhil. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan nazar apabila sudah diucapkan, maka dia adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia mentaati, mengerjakan ketaatan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa nazar jika sudah diucapkan maka wajib untuk ditunaikan, kecuali dalam perkara maksiat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'sihi." Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka maka janganlah dia bermaksiat. Nah, taib. Lalu apabila seseorang tidak bisa bernazar, apakah dia membayar kafarat, penebus atas nazarnya? Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafaratun nadri kafaratul yamin. Yang artinya penebus nazar adalah penebus kafarat yamin. Kafarat yamin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, yaitu surat 8, ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Intinya kafarat yamin yaitu tebusan atas orang yang bersumpah lalu dia langgar sumpahnya adalah memberikan makanan
atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Jika tidak sanggup, maka dia memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Hadis surat Al-Maidah ayat 89. Maka jika nazar tidak dilakukan, bayarnya dengan cara seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini nazarnya kalau nazar maksiat, apakah tetap bayar penebusnya atau enggak? Maka wallahu alam, karena dia maksiat maka nazarnya batal, maka tidak ada penebusnya menurut pendapat dari sebagian ulama rahimahumullahu taala. Nah, ini sedikit tentang nazar, masih banyak lagi ya. Nah, di sini disebutkan bernazar untuk makhluk. Mungkin kalau bukan sebagai ibadah boleh aja. Misalkan saya bernazar jika sembuh saya akan mentraktir si fulan makan. Ini bernazar untuk mentraktir si fulan makan. Untuk makhluk berarti. Nah, ini boleh saja, tetapi yang tidak boleh adalah kalau nazarnya itu sebagai pendekatan diri kepada makhluk tersebut, sebagai pengagungan, sebagai penghambaan diri kepada makhluk tersebut. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kemudian penulis membawakan dari surat Ali Imran ayat 35, yaitu nazarnya istri Imran, ibunya Maryam, bahwa jika beliau melahirkan maka beliau bernazar bahwa anak tersebut akan sebagai orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, kemudian yang kelima ya. Penulis mengatakan at-tawafu haula al-qabri bi niyyati at-taqarrubi wal ibadati lahu wa huwa khasun bil Ka'bah li qoulihi Allah ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Suratul Hajj. Termasuk pembatal keislaman adalah tawaf. Tawaf mengelilingi. Nah, sebentar, tadi apa yang disebutkan? Tawaf ya. Perhatikan, tawaf mengelilingi kuburan dengan niatan ibadah. Karena tawaf hanya dilakukan di sekeliling Ka'bah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, rumah yang tua, yaitu Baitullah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Ini ada permasalahan di dalamnya. Apakah tawaf di kuburan pembatal keislaman? Ada sebagian yang berpendapat dia bukan pembatal keislaman, dia bid'ah. Karena tawaf di tempat yang tidak pantas untuk ditawafi, yaitu kuburan. Tapi apakah dia sampai kepada derajat kesyirikan? Wallahu alam, dia tidak sampai. Karena dia tidak sedang beribadah kepada selain Allah. Dia hanya mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya. Nah, gitu dia. Ya, berbeda dengan tawaf di sekeliling kuburan dan berdoa kepada orang yang sudah mati di kubur tersebut. Nah, ini yang bermasalah bukan tawafnya sebagai kesyirikan, tetapi berdoanya kepada orang yang di dalam kubur tersebut. Jadi ini juga perlu garis bawahi, catatan lah ya, bahwa tawaf, sekedar tawaf di kuburan tidak serta-merta mengeluarkan dari Islam.
Ya, tidak serta-merta membatalkan keislaman seseorang. Kenapa? Karena ghayatu amrihi huwa bid'ah, hiya bid'ah. Ya, perkaranya yang paling puncak adalah dia bid'ah. Bid'ah saja dan tanda kutip, bukan kesyirikan ya. Karena dia hanya mengerjakan tawaf yang bukan pada tempatnya. Yang aturannya di Baitullah, dia tawafnya ke kuburan. Nah, jadi wallahu alam lebih condong kepada pendapat dia bukan kesyirikan tetapi perbuatan bid'ah. Nah, kemudian yang keenam, yaitu penulis mengatakan al-i'timadu wa tawakkulu 'ala Allah 'ala ghairillah li qawlihi ta'ala fa'alaikum tawakkalu fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Surat Yunus. Yang keenam adalah tawakal dan berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, maka bertawakallah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Quran surat Yunus ayat 84. Ini ayat memerintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah, menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah, dan apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah berarti melakukan kesyirikan akbar. Ya, melakukan kesyirikan akbar. Nah, dan tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah wahdah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a mubasharatil asbab. Hati yang bersandar dengan sebenar-benarnya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dalam menggapai kebaikan atau menahan keburukan. Ya, hati yang bersandar sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai kebaikan atau menahan keburukan dengan mengerjakan sebab-sebab. Maka tidak pantas ya seseorang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal adalah ibadah dan tidak boleh diberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini fa'alaihi tawakkalu, maka atasnya lah bertawakallah kalian. Di sini Allah mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Kalau boleh kita katakan begini, bertawakallah kepadanya. Tetapi Allah mendahulukan kepadanya lah bertawakal. Nah, ini menunjukkan tauhid karena yufidul hasr, yaitu memberikan faedah pembatasan. Kepadanya lah bertawakal. Artinya hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya pada ayat ini in kuntum mu'minin, menunjukkan bahwasanya syarat beriman adalah bertawakal hanya kepada Allah dan tidak bertawakal kepada selain Allah. Pemahaman baliknya, yang bertawakal kepada selain Allah tidak dinyatakan beriman. Ya, tidak dinyatakan beriman. Nah. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh yaitu ruku' dan sujud. Ini semua tadi syirik akbar dalam perkara uluhiyah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ar-ruku' awis sujudu biniyatil ibadah lil muluki awil uzama al ahya awil amwat illa an yakuna jahilan li'anna ar-ruku'a was sujuda ibadatun lillahi wahdahu. Artinya ruku atau sujud dengan niat mengagungkan raja atau para pemimpin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.
Di sini seakan-akan penulis mengatakan kalau niatannya bukan untuk mengagungkan dan menghinakan diri kepada selain Allah, boleh dong. Nah, maka jawabannya sebagian ulama membolehkan dengan dalih bahwa Adam alaihissalam sujud kepada malaikat. Malaikat sujud kepada Adam maksud saya. Dan ini bukan sujud ibadah tetapi sujud tahiyah. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah yang di dalamnya ada pengagungan kepada yang disujudi dan penghinaan diri kepada yang disujudi. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya hukum sujudnya Nabi Adam alaihi salam kepada hukum sujudnya al-malaikah kepada Nabi Adam alaihi salam, apa hukumnya? Ya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud tahiyah, bukan sujud ibadah. Sebagai pemuliaan terhadap Nabi Adam, sebagai memperlihatkan keutamaan kepada Nabi Adam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani berkata, wa hadha sujudu huwa sujudu tahiyyatin wa takrimin la sujudu ibadah. Sujud ini adalah sujud penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud ibadah. Makanya sebagian ulama memperbolehkan sujud kepada orang tua sebagai pemuliaan dan penghormatan. Tetapi lebih baik tidak dilakukan. Kenapa? Agar menutup celah tidak melakukan kesyirikan. Karena perbuatan sujud itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti misalkan Mu'ad bin Jabal atau Abu Dzar dan beberapa sahabat yang datang dari negeri Syam. Mereka menemui Rasulullah SAW di kota Madinah, kemudian mereka sujud. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Mahadi, apa ini?" Nah, beliau tidak mengatakan ini langsung kafir musyrik, enggak. Maka sahabat tersebut mengatakan, "Kami baru dari negeri Syam dan mereka sujud kepada pembesar mereka. Kami pun ingin melakukan." Kata Rasulullah SAW, "Jangan. Ya. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, li'idhami haqqi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas istri. Tetapi tidak diperbolehkan. Makanya lebih baik tidak sujud kepada makhluk. Ya. Dalam rangka sujud penghormatan lebih baik tidak. Apalagi dalam rangka sujud ibadah, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Nah, kecuali yang melakukan itu karena kebodohan, tidak tahu. Di sini penulis memberikan uzur atas kebodohan, meskipun dosanya syirik. Karena rukuk dan sujud adalah ibadah yang dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Al-jahlu uzrun. Kebodohan adalah sebuah alasan untuk dimaafkan in kana maujudan. Jika memang ada kebodohannya, walaupun dosa kesyirikan.
Meskipun asal hukumnya seorang muslim, wajib tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Tidak tergambarkan seorang muslim tidak tahu tentang kesyirikan. Tapi jika memang ada kebodohan terhadap perbuatan ini, bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan, maka pada saat itu dimaafkan. Ya, dimaafkan karena kebodohannya tadi. Wallahu a'lam. Nah, sampai 7 dulu. Itu semua adalah syirik akbar dalam perkara uluhiyah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dari mulai doa tadi, kemudian setelah itu menyembelih, bernazar, kemudian tawaf yang dibarengi dengan doa kepada selain Allah, begitulah ya. Tawakal kepada selain Allah, ruku atau sujud yang dalam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, tepat 1 jam 20 menit. Nah, silakan. Ustaz, jazakallahu khairan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat, kami mengizinkan untuk jamaah yang ingin bertanya langsung. Persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Ya, sepertinya tidak ada. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang masuk via chat. Ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah nazar yang kita niatkan di hati saja tergolong nazar, ataukah harus dilafadzkan seperti pernyataan, misalkan jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis yang berbunyi, innallaha tajawaza li ummati ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku apa yang belum diperbuat dan apa yang belum diucapkan, selama masih niat dalam hati dan tidak diucapkan. Tidak ada juga hal-hal yang berkaitan dengan semakna dengan ucapan, maka pada saat itu bukan disebut sebagai perbuatan. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum. Selanjutnya pertanyaan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslimin senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerapan tawakal ini dalam masalah pekerjaan? Terkadang kita merasa khawatir sekali kehilangan pekerjaan. Apakah ini termasuk khawatir yang wajar? Batasan apa yang harus kita jaga agar tidak tergolong pembatal Islam ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kekhawatiran sama dengan rasa takut. Rasa takut adalah ibadah. Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada para syaitan, dan takutlah kalian kepadaku. Dan takut ada berbagai macam. Takut yang merupakan tabiat manusia, takut ketinggian, kegelapan, panas, api, takut lautan, kedalaman lautan, dan seterusnya. Takut tabiat manusia. Takut yang kedua, takut yang tabiat manusia ini mubah. Takut yang kedua adalah takut yang disyariatkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut yang disyariatkan adalah takut yang dibarengi dengan pengagungan dan pengagungan kepada yang ditakuti dan penghinaan diri kepada yang ditakuti, disertai dengan cinta.
Nah, itu yang tidak diperbolehkan kecuali diberikan hanya kepada Allah. Apabila takut ini diberikan kepada selain Allah, maka dia syirik akbar. Ada takut yang diharamkan juga, tetapi tidak sampai kepada derajat syirik akbar, yang karena takut ini akhirnya melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Maka ini takut haram dan dosa besar, tapi tidak sampai kepada syirik akbar. Nah, apabila seseorang khawatir terhadap pekerjaan, takut, ya, maka ini kekhawatiran yang yang merupakan tabiat. Kecuali gara-gara takut tersebut akhirnya melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Takut tidak dapat uang, akhirnya melalaikan kewajiban, melanggar larangan, maka ini haram dan dosa besar. Atau takut kepada makhluk yang disertai dengan pengagungan kepada makhluk tersebut dan perendahan diri kepada makhluk tersebut, maka ini adalah kesyirikan akbar. Karena itu takut sir, takut rahasia. Takut rahasia yaitu takut ibadah tidak berhak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Ya, sepertinya tidak ada. Dan alhamdulillah Ustaz, pertanyaan yang masuk via chat sudah dibacakan semua. Mungkin di atas ada pertanyaan satu atau dua. Buka Facebook. Tidak ada juga. Tidak ada ya. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan saja Ustaz ya. Ya. Mana tutup? Ya, alhamdulillah. Nah, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan, semoga apa yang disampaikan kepada kita bisa bermanfaat, bisa kita pahami dengan baik, dan bisa menjadi pemberat timbangan antum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan pula terima kasih kepada jemaah yang telah hadir, berpartisipasi menyimak kajian sampai selesai. Semoga Allah memberkahi waktu yang telah kita luangkan untuk mendengarkan kajian ini. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.